kerjasama seluruh pihak, kolaborasi pemerintah dan seluruh jajarannya juga rakyat Indonesia. Alhamdulillah pasca pandemi ini ya rakyat Indonesia berusaha bangkit, ya, berusaha kembali ke kondisi normal, ya, dengan perjuangan yang luar biasa, dan kita lihat bersama sesungguhnya mulai ada kondisi ekonomi yang menggeliat, ya, di sana sini, ya, jalan mulai ramai dan seterusnya, ya. Nah, di saat rakyat sedang berjuang untuk bangkit kembali bersama pemerintah, ya, bersama seluruh unsur yang ada di dalamnya, termasuk tentunya di dalamnya Partai Keadilan Sejahtera, kita mendengar, ya, pemerintah, ya, kemudian menaikkan harga BBM bersubsidi, dan pada akhirnya pemerintah kemudian memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, ya, yaitu Pertalite dan solar terutama. Nah, oleh karena itu ada beberapa pandangan yang kemudian disampaikan, ya, kenapa PKS menolak sikap menyatakan sikap menolak terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang pertama tentunya kita memandang bahwa pemerintah tidak punya empati terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi, ya. Ditambah saat ini ya, sedang terjadi krisis pangan, di mana harga-harga sembako saat ini juga sudah meningkat tajam. Nah, sehingga kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya akan semakin tidak terkendali, ya. Nah, saat ini per hari ini sudah banyak, ya, harga-harga yang naik mengiringi naiknya harga BBM bersubsidi, ya. Yang kedua, di tengah ekonomi yang sedang tertatih-tatih untuk bangkit, rakyat juga kemarin, ya, terpukul dengan adanya kenaikan harga minyak goreng yang melonjak, harga telur juga yang ikut meroket, ya, sehingga rumah tangga di seluruh Indonesia tentunya akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi ini naik, ya. Dan saat ini ketika sudah naik, ya, banyak unsur masyarakat yang kemudian menyatakan juga sikap penolakan terhadap kebijakan ini, ya. Ya, berikutnya akan ada efek domino di sektor lain, ya, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini, ya. Nah, yang kemudian efek domino ini juga akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih akibat pasca pandemi. Ada tukang ojek di dalamnya, ada pedagang kaki lima, ada tukang bakso, supir truk, angkot buruh, UMKM, emak-emak, ya, para mahasiswa pelajar, peternak, ya, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya yang akan menjerit terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi, ya. Yang berikutnya, ya, PKS juga memandang bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi ini, ya, di mana bersamaan dengan harga pangan dan energi, ya, naik, ya, akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, ya, karena mayoritas kita berada dalam kategori rentan miskin, sehingga ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini, ya. Bapak dan saudara sekalian, para rekan-rekan media yang dirahmati Allah, ya, kondisi di Jawa Timur, ya, kemudian kita garis bawahi, ya, bahwa Jawa Timur tentunya, ya, juga berada pada kondisi yang sama, ya, merasakan dampak yang sama terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Nah, beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, ya, di Jawa Timur itu merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa, sehingga dalam hal ini para nelayan di Jawa Timur tentunya akan sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ya. Kenaikan solar sebesar 28% ini tentunya akan membuat kenaikan perbekalan nelayan lebih dari 50%. Dan ini tentunya sangat memberatkan bagi mayoritas nelayan kita yang merupakan nelayan kecil. Ya, belum lagi jatah solar bersubsidi untuk nelayan juga tidak sepenuhnya bisa diakses oleh nelayan kita di Jawa Timur.
Ya. Yang berikutnya untuk kondisi di Jawa Timur, ya, tentunya akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan, ya, di mana di setiap 10% kenaikan BBM bersubsidi, ya, inflasi bertambah 1,2%. Ya. Nah, sehingga diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6%. Ya, jika pada Juli 2002 inflasi mencapai 4,9%, maka angka inflasi akhir tahun ya diprediksi bisa menembus 7-8%. Kondisi ini tentunya akan memukul kehidupan rakyat, di mana daya beli dan konsumsi akan semakin melemah. Ya. Dan di Jawa Timur tercatat juga ada 4,259 juta penduduk miskin, ya, atau sekitar 10% jumlah penduduk di Jawa Timur. Ya, tentunya akan merasakan luar biasa dari kenaikan harga BBM ini, dan kita tidak ingin jumlah penduduk miskin ini akan bertambah, ya, seiring dengan kenaikan BBM bersubsidi ini. Ya. Ditambah juga tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur yang sudah pada angka 4,81% atau sejumlah 1,125 juta orang di Jawa Timur. Nah, ini kondisi-kondisi beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam konferensi pers siang hari ini, sehingga PKS Jawa Timur dalam konferensi pers siang ini menyatakan sikap, ya, yang pertama secara tegas ya, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta Pak Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan ini, ya, jangan bikin rakyat tambah susah. Ya. Yang kedua, meminta Presiden untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, ya, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral menjadi prioritas di dalam alokasi pada APBN. Dan yang terakhir, meminta Presiden RI Pak Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. Sikap ini tentunya dorongan kepada DPP PKS dan fraksi PKS DPR RI yang telah menyuarakan aspirasi rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan juga telah meminta kepada Pak Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Saya menyatakan PKS menolak kenaikan BBM. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. PKS bahkan walk out dari forum paripurna dan langsung menuju ke sini. Itulah bentuk pembelaan PKS terhadap aspirasi masyarakat. Demikian dilanjutkan oleh teman saya.